Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Mari ucapkan puji Tuhan, karena kita harus bersyukur. Pagi hari ini, Minggu tanggal 26 September tahun 2021, kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan yang baik, dan diberkati Tuhan Yesus. Jangan pernah lelah memuji nama Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik, karena Tuhan Yesus baik. Ingat ya, Tuhan Yesus itu baik dan tidak pernah meninggalkan kita orang yang percaya kepadanya. Yuk, mari kita mulai ibadah sekolah minggunya. Namun sebelum memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai hari ini, sehingga kami masih merasakan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami, agar menjadi berkat bagi kami, orang di sekitar kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami, dan kami selalu setia memuji nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti siap dong. Nah, adik-adik, mari siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, serta duduk yang manis ya. Kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun, sebelum kakak mulai bercerita, marilah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, buka pintu hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan memahami tentang isi firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan
kebenaran isi firman-Mu agar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, nas firman Tuhan pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kakak ulangi. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Dengan perikop doa Salomo memohon hikmat. Alkitab mengatakan bahwa Daud telah dipilih Allah menjadi raja atas orang Israel. Daud menjadi raja yang baik, tetapi ada saatnya Raja Daud melakukan beberapa kesalahan yang tidak berkenan kepada Allah. Namun, kemudian Raja Daud menyesali dosa-dosanya. Adik-adik, Raja Daud memiliki seorang anak laki-laki. Ada yang tahu siapa nama anak laki-laki Raja Daud? Betul, namanya adalah Salomo. Ketika Raja Daud sudah menjadi tua, Raja Daud berpesan kepada Salomo agar Salomo tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Ketika Raja Daud meninggal, Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya, dan Salomo hidup taat menurut firman Tuhan. Raja Salomo juga beribadah kepada Tuhan Allah, sama seperti ayahnya. Nah, adik-adik, Salomo juga mempersembahkan 1000 korban bakaran untuk Tuhan. Wah, luar biasa. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam sebuah mimpi. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Firman Allah kepada Salomo. Adik-adik, kira-kira Salomo mau menjawab apa ya? Apa sih yang diminta Salomo? Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Nah, adik-adik, Salomo tahu kalau tugasnya sebagai seorang raja adalah tugas yang sangat berat. Karena itu, Salomo meminta agar Tuhan memberinya hati yang pengertian, agar bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar, dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Salomo meminta agar Tuhan memberinya hikmat. Nah, adik-adik, kita baca lagi ya di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. "Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, 'Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Wah, adik-adik, ternyata Tuhan senang ya dengan jawabannya Salomo.
Dan Tuhan Allah dikatakan memenuhi permintaannya Salomo. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Allah juga mengaruniakan lebih banyak dari yang diminta Salomo. Dalam nas firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang yang bernama Salomo. Adik-adik tahu siapa Salomo? Salomo adalah raja Israel yang menggantikan Daud, ayahnya. Salomo sadar bahwa jabatan raja adalah pekerjaan yang sangat besar. Maka Salomo meminta pertolongan dari Allah. Raja Salomo punya kesempatan untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Kalau adik-adik mau minta sama Tuhan, adik-adik minta apa? Iya, ada yang minta mainan baru, atau sepatu baru, baju baru, HP baru. Selain itu apa lagi? Adik-adik meminta kesehatan, kepintaran, berkat, atau umur panjang. Ada banyak ya permintaan adik-adik. Nah, adik-adik, Salomo berbeda. Dalam doanya, Salomo tidak meminta uang yang banyak, tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang. Tapi Salomo meminta hati yang bijaksana supaya bisa memimpin umat Allah yang begitu besar. Salomo meminta hikmat dari Allah. Ia perlu hikmat untuk melihat, menimbang, dan membedakan mana yang baik dan yang jahat. Allah sangat senang mendengar permintaan Salomo. Oleh karena itu, Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Tetapi bukan hanya itu saja, Tuhan juga memberikan kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang kepada Salomo. Adik-adik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tentang Salomo? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah yaitu ketika kita berdoa bukan hanya sekedar meminta hal-hal untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri saat ini saja. Namun, hendaknya kita juga dapat berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Salomo. Salomo tidak meminta kekayaan, umur panjang, tapi ia meminta hikmat dari Allah. Adik-adik tahu apa itu hikmat? Hikmat adalah pimpinan dari Tuhan bagi kita dalam memutuskan sesuatu, sehingga apa yang kita pilih seperti apa yang Tuhan kehendaki. Contohnya, adik-adik lebih memilih beribadah daripada bermain game di gadget atau di HP. Adik-adik memilih berbuat baik, menolong orang yang kesusahan. Adik-adik mendoakan orang lain, mendoakan bangsa dan negara, menghormati orang tua, berteman dengan siapa saja tanpa
membeda-bedakan. Nah, dengan berhikmat, kita dapat memutuskan apa yang baik dan mana yang jahat. Adik-adik, mintalah hikmat dari Allah. Jika kita berhikmat, kita dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Tuhan pasti akan menolong kita dengan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita berhikmat dalam segala sesuatu. Nah, kesimpulannya adalah berdoalah kepada Tuhan, tidak hanya sekedar meminta hal-hal yang hanya memuaskan keinginan diri sendiri saja, namun berdoalah meminta hikmat dari Tuhan agar kita dapat memutuskan sesuatu seperti apa yang Tuhan kehendaki dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai Salomo. Salomo punya hikmat, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Salomo punya hikmat, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita harus taat dan setia. Raja Salomo, raja yang terbesar pada zamannya, yang punya hikmat marifat yang diberikan dari Tuhan. Tapi ia tidak taat di akhir hidupnya. Ia menyembah kepada berhala-berhala. Akhir hidup Salomo tidak setia. Ayo kita nyanyi sama-sama lagu ini sayang. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Sekali lagi sayang, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, taat dan setia kepada Tuhan setiap waktunya. Tuhan memberkati di setiap kehidupan kita.
setiap harinya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran dari firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima pada hari ini. Dan kami ucap syukur dan biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami juga sudah memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur karena kami boleh masih bisa memuji serta memuliakan nama-Mu. Meskipun kami masih ibadah secara online, tapi kami boleh merasa bahagia, merasa senang karena kami masih bisa memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami terima, sehingga kami boleh masih bisa beribadah bersama-sama untuk memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami bersepakat sehati untuk berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh melewati musibah yang terjadi di dunia ini, yaitu COVID-19. Berkati kami semua, bahkan berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, dan berikan mereka kekuatan untuk bisa membantu bahkan memimpin bangsa kami, terkhususnya bagi kami, bahkan kota kami Palangkaraya. Kiranya Kau memberkati kami, berkati gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh jajarannya. Kau memberkatinya, berikanlah mereka hikmat, akal budi, sehingga mereka boleh memimpin kota kami Palangkaraya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang baik. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga keluarga kami, Tambi, Bue, Mina, Mama, Kakak, bahkan adik kami, bahkan keluarga besar kami yang ada pertalian darah dengan kami, dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Lindungi mereka, jaga pelihara mereka, sehingga mereka dijauhkan dari penyakit sampar, yaitu COVID-19, sehingga mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkati kami semua, supaya kami selalu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu senantiasa mengucap syukur atas apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa bagi para pendeta, penutua diakon, bahkan siapapun yang melayani Engkau. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka. Bahkan berkati juga kami, kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan karena kami ibadah online, tapi kiranya Engkau melindungi, memelihara, menjaga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga siapapun yang mungkin saat ini dalam keadaan yang sakit, terpapar COVID-19. Berikan mereka kesembuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali dengan baik, bahkan bisa bersama-sama memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena apa yang sudah Engkau berikan, kami boleh sehat sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, sekolah kami, orang tua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu senantiasa, sehingga kami boleh beribadah kembali minggu depan bersama-sama dengan rekan-rekan kami, bahkan guru-guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami aminkan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini iman kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik semuanya bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah bersama Tuhan. Kami bersama-sama sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terimalah ibadah kami sebagai tanda syukur dan bakti kami kepadamu, dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi dapat selalu kami ingat dan kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Kakak mau mengingatkan untuk ibadah sekolah minggu lagi minggu depan ya. Dan juga kakak mengingatkan kepada adik-adik semua agar bisa mengirimkan video atau foto adik-adik sedang ibadah sekolah minggu atau yang sedang ibadah online. Dan kakak ingatkan lagi, tugas yang sudah diberikan kakak-kakak sekolah minggu jangan lupa dikerjakan ya. Dan jangan lupa juga tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, tidak berkerumunan ya, dan selalu memakai masker. Sekian dulu ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.